Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Virgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di hari ini tema yang kami angkat untuk Lentera Kolbu kita yaitu serial Tafsir Jalalain Surah An-Nas. Dan kita akan mengulas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung. Bersama dengan Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG yang akan berbagi ilmu kepada kita di hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ini kita akan mengulas serial Tafsir Jalalain Surah An-Nas Ustadz. Iya, Ini bisa Surah An-Nas, dibahas di segmen pertama ini terkait dengan serial ini, dan juga yang ingin bertanya silakan mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial kami. Seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung di mana saja kalian berada, di Pangkal Pinang dan sekitarnya, khususnya para penggemar program Lentera Kolbu yang dilaksanakan oleh TVRI Bangka Belitung tersebut. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang surah An-Nas, tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain itu adalah ulama yang bernama, dua-duanya bernama Jalaluddin, tinggal dua kata di belakangnya berbeda. Dan di beberapa pekan yang lalu sudah kita jelaskan. Secara spesifik kita kemudian akan menjelaskan tentang surah An-Nas. Ulama menegaskan bahwa surah An-Nas ini, ketika surah-surah ini surah-surah pendek, maka disebut dengan Makkiyah, yang turun di kota Mekah. Tapi ada juga ulama lain yang menyatakan bahwa surah ini turun nuzulnya itu di Madinah. Kemudian yang terpenting adalah tanpa dinafikan oleh ulama-ulama tersebut bahwa nuzuluhu ba'da suratil falaq. Jadi turunnya surah An-Nas ini sesudah surah Al-Falaq, wa nuzuluh qabla dan juga sebelum. Jadi sesudah surah Al-Falaq dan sebelum surah Al-Ikhlas. Ada beberapa ayat yang mungkin kita sudah sangat hafal dengan ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu anak-anak kita, remaja kita itu sudah sangat hafal dengan ayat ini. Sama halnya dengan kata al-isti'adzah, perlindungan, semangat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kemudian di surah An-Nas ini juga diawali dengan potongan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Ini berdasarkan riwayat hadis Bukhari Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani. Itu bersumber dari sana, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq." Jadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu terkandung di dalam satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia
dan katakanlah aku berlindung kepada Tuhan di waktu al-falak, di waktu kelam tertentu, itu seperti itu. Maka kemudian yang dimaksud dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, bagaimana kita sebagai manusia, kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Ya. Jadi ada istilah di dalam bahasa Arab itu, i'tirafan li'azamatillah. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena kita merasa kita di posisi yang sangat lemah. Kita di posisi yang sangat terbatas. Kita adalah makhluk Allah yang memiliki dimensi yang terbatas. Maka kita mengatakan, a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah, artinya secara raga kita dan logika kita, suasana kejiwaan kita dalam bentuk yang sangat terbatas, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan, apalagi melebihi zat Allah yang maha suci. Maka tadi kita sebutkan i'tirafan, ada pengakuan yang sangat luar biasa dari kita sebagai hamba Allah, li'azamatillah, ketika kita berhadapan dengan otoritas Allah. Kita berhadapan dengan kudrah Allah. Kita berhadapan dengan iradah Allah. Kita berhadapan dengan kuwah, dengan kekuatan dan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di awal yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan kita mengakui akan kebesaran Allah, maka kemudian kita memiliki semangat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Ustadz. Jadi inilah segmen pengantar terkait tema kita di hari ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu serial tafsir Jalalain surah An-Nas. Kita akan melanjutkan kembali untuk tema kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di hari ini, tema yang kami angkat adalah serial tafsir Jalalain surah An-Nas. Masih bersama dengan Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG, kita akan berbagi ilmu di hari ini. Nah Ustadz, tadi sudah Ustadz jelaskan di segmen pertama, kandungan yang terisi dalam surat An-Nas ini terkait dengan serial tafsir ini, apalagi Ustadz? Iya. Para pemirsa TVRI di Pangkal Pinang dan sekitarnya, kita agak spesifik menjelas tentang surah An-Nas di dalam tafsir Al-Jalalain. Dimulai dari potongan ayat, Qul a'udzu birabbin nas. Qul ini artinya katakanlah. Ini perintah ya, katakanlah. Jadi perintah kepada manusia, kepada siapapun, kepada makhluk Allah untuk berlindung kepada Allah. Nah, perintah ya. Kemudian disebutkan a'udzu, dan saya berlindung birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, kenapa menggunakan, jadi a'udzu itu diambil dari, kalau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya abstract noun, itu disebut dengan al-isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah. Jadi a'udzu ini adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu ya disebut dengan simple present tense mungkin ya, begitu ya. Iya. Birabbin nas itu dengan Tuhan manusia. Kenapa disebut kata Rab?
Rob itu arti gamblangnya adalah Tuhan. Tuhan. Tapi di sini mengindikasikan adanya kepemilikan. Hmm. Jadi adanya kepemilikan dan adanya pemeliharaan Tuhan atas makhluknya. Ya. Jadi karena kita menganggap, kita mengapresiasi, mengagungkan, mengakui dan kita beriman bahwa Allah itu adalah yang memiliki segalanya dan Allah juga memelihara makhluk-makhluknya. Iya. Nah, jadi sangat argumentatif kalau kita berlindung kepada Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Kita tidak berlindung kepada yang lainnya. Oke. Nah, kenapa kemudian An-Nas? An-Nas ini diartikan sebagai manusia. Ada 241 kali disebut kata An-Nas itu di dalam Al-Quran. An-Nas itu asal katanya dari An-Naus. An-Naus itu artinya gerak. Gerak ya. Nah, dan juga dari kata Unas. Unas itu yang tampak. Nah, jadi kembali kepada sosok manusia, kepada fisik manusia. Nah, ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, jadi secara kasat mata itu manusia itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Secara jasmaninya bisa kita lihat. Walaupun kemudian potensi manusia itu tidak di situ. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada fisik-fisik kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi secara esensial, secara substansial, hakikatnya yang dinilai oleh Allah itu adalah yang ada di dalam kalbu manusia dan kekuatan potensi logika manusia. Jadi ukuran manusia itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Atau agar seseorang itu memiliki distingsi berbeda dengan yang lain, maka dia harus mengoptimalisasi dua potensi itu, kalbu dan logikanya dan akalnya. Jadi akal meningkat menjadi logika. Dan kalbu ini meningkat menjadi misalnya akal-akal potensial misalnya ya. Akal-akal yang memiliki kekuatan ketajaman tertentu. Nah, jadi walaupun kemudian di sini kembali ke An-Nas tadi, jadi An-Nas itu yang bergerak. Dan yang tampak, yang ada pada diri manusia. Walaupun sebenarnya bukan itu yang menjadi hakikat kemanusiaan tersebut. Nah, itu yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditegaskan di dalam Al-Jalalain ini, apa yang dimaksud dengan Qul a'udzu birabbin nas? Khaliquhum. Allah zat yang maha menciptakan, yang menciptakan mereka. Wa malikuhum, dan yang memiliki mereka, makhluk-makhluknya itu. Khassu bidzikri, dihususkan dalam sebuah sebutan tasyrifan lahum. Jadi sebagai sebuah penghormatan Allah kepada mereka. Jadi Allah memberi apresiasi kepada manusia. Wa munasabah lil isti'adzah min syarril muwaswis. Dan kemudian dalam bentuk sebuah perlindungan. Jadi kesempatan untuk melakukan perlindungan, memohon perlindungan. Jadi munasabah lil isti'adzah, kesempatan atau luang waktu bagi manusia untuk melakukan memohon perlindungan. Min syarril muwaswis, dari kejahatan-kejahatan yang mengganggu, yang menggoda. Yang menggoda. Fi sudurihim, di dalam hati. Dada-dada mereka. Ya, dada itu sebenarnya bukan dada dalam bentuk fisik ya, tapi apa yang ada di dalam. Tidak mungkin dia bisikkan ke dada yang dalam bukan fisik, tapi membisikkan secara lembut ke dalam apa yang ada di dalam jiwa-jiwa manusia itu tadi. Rohaninya Ustaz berarti ya? Ya. Jadi disebut di dalam bahasa Arab itu gangguan itu atau bisikan itu namanya waswasah. Waswasah. Jadi kalau al-muwaswis itu yang mengganggu, yang menggoda, yang
kejahatan, ya, min syarril muwaswis itu Waswis. dari kejahatan yang menggoda. Mm-mm. Karena godaan itu asalnya tidak kasar. Jadi waswasah itu, bisikan itu, dia sebenarnya suara yang lembut. Oh. Suara yang lembut, kemudian ditafsirkan menjadi bisikan-bisikan yang menggoda. Mm. Atau bisikan-bisikan negatif. Ya. Jadi hati-hati dengan bisikan-bisikan. Selalu saja bisikan itu kan memberi kesan lembut, Ya. sentuhan yang lembut. Akhirnya manusia tergiring Mm-mm. untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Mm-mm. Karena bisikan-bisikan itu. Oke. Jadi akan lebih baik orang itu terang-terangan mengatakan secara jahar kan begini. Daripada dia nempel ke kita, nanti dia bisik-bisik, ternyata Pelan-pelan menggoda kita. Itu seperti itu. Iya, Oke, iya. oke, baik. Bisa dilanjutkan lagi ini? Oke, boleh Ustaz, kita lanjutkan dulu Ustaz. Kita lanjutkan ya. Kemudian disebutkan Malikin Nas. Malikin Nas. Kenapa berbeda? Kalau kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya panjang kan? Nah, kalau di sini Malikin Nas kan pendek. Oke. Maka kemudian di sini diterjemahkan atau dipahami bahwa Malikun itu yang tanpa harakat itu jadi menguasai manusia. Dia sifatnya jadi menguasai manusia. Kemudian kalau Malikun itu menggambarkan kekuasaan atas sesuatu yang tidak bernyawa. Oke. Jadi Malikun dan Malikun. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu malaka yamliku Malikun. Jadi malaka itu memiliki, yamliku memiliki, menjadi Malikun. Jadi dia isim fa'il, subjek. Jadi orang yang melakukan. Nah, cuma terjadi perbedaan dalam pembacaan dua surah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kan? Maliki Yaumiddin. Kalau di An-Nas ini Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ya, kan tidak panjang kan? Ya. Kenapa tidak panjang itu seperti itu? Jangan dibalik ya. Kalau kita jadi imam nanti kita baca Malikin nas, ya, kita ditegur orang. Ini tidak pernah belajar di madrasah ini. Atau gurunya salah sebut atau anaknya salah dengar. Ya. Nah, jadi harus ditabayun lah kepada beberapa kiai, kepada beberapa ustadz, pada guru tentang hal tersebut. Oke. Jadi terkait dengan kenapa Malikin Nas, jadi di belakangnya ada An-Nas, ya. Manusia. Jadi manusia ini mengindikasikan pertama jenis manusia itu. Jenis manusia itu, fisik manusia. Kemudian yang kedua mengindikasikan sekelompok orang tertentu. Oke, baik. Jadi dia beberapa orang. Memang ada istilah lain, unas. Unas itu juga manusia-manusia. Atau unas itu juga bisa disebut dengan tadi itu, yang tampak. Ya. Jadi sesuatu yang tampak. Yang terlihat saja. Atau tadi an-naus. An-naus itu artinya gerak. Tapi kan ada kata-kata yang dinisbatkan ke situ, misalnya insan. Manusia. Atau disebut di dalam ayat itu minal jinnati wan nas. Ada juga disebut dengan insun. Wal ins. Nah, itu konotasinya ke manusia. Jadi ada beberapa istilah-istilah tentang manusia itu. Ya. Misalnya sahsun itu seseorang. Mar'un itu seseorang. Imru'un juga seseorang. Nah, beda dengan imro'atun. Itu lebih kepada jenis seseorang tapi ke perempuan. Atau mar'atun. Nah, mar'atun itu juga perempuan. Pakai harakat, fathah. Tapi kalau mir'atun, cermin. Beda lagi Ustaz ya? Beda lagi. Kenapa perempuan suka bercermin? Nah, karena perempuan itu mar'atun dan cermin itu mir'atun. Nah, dari kata dalam bahasa Arab, ro'a. Tapi ro'a itu artinya memandang. Ro'al ulama itu beda lagi. Ulama berpendapat.
Maka Berarti orang-orang Nahdiyin, ya kelompok mazhab Nahdiyin itu menyebutnya merujuk ke ru'yah. Ru'yah itu karena mengalami pemikiran-pemikiran, ya. bukan melihat sekedar dengan kasat mata sebenarnya. Jadi ada pikiran-pikiran dan pendapat ulama itu. Nah, kalau Muhammadiyah kan terkait dengan Ramadan, awal Ramadan kan menggunakan hisab. Ya. Nah, Muhammadiyah hisab, kemudian NU itu ru'yah. Nah, dua-duanya benar, karena dua-duanya berijtihad dan diudifa. Jadi bersumber dari Nabi, Ya. udifa anin Nabi, ya was-sahabah, wat-tabi'in, wa tabi'it tabi'in, was-salafis saleh, was-safatul akhir, dan ulama-ulama belakangan. Oke. Yang muktabarah tentunya. Jadi tidak boleh kita bersandarkan kepada yang tidak muktabarah, tidak akurat, Ya. tidak ada dasar-dasar yang kuat. Itu seperti itu. Oke, baik Ustadz. Ini baru ayat keduanya Ustadz ya, Ya, yang kita ayat masuk ya. kedua. Kita akan masuk lagi nanti setelah jeda berikut ini di ayat berikutnya. Dan jangan kemana saudara, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di hari ini, tema yang kami angkat adalah serial tafsir Jalalain Surat An-Nas. Tadi sudah 2 ayat yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan makna dari surah An-Nas itu. Jadi kita lanjutkan kembali untuk ayat berikutnya Ustadz. Ini maknanya seperti apa Ustadz? Ya, kita lanjutkan ke potongan ayat berikutnya, karena memang secara khusus kita membahas surah An-Nas, fi tafsir al-Jalalain itu, fi tafsiril Jalalain. Potongan ayat berikutnya, ilahin nas. Jadi ilahun itu artinya Tuhan. Oke. Ya, Tuhan manusia. Ilahin nas. Ilahun itu dari kata aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu. Nah, aliha ya'lahu itu artinya memohon mendekat atau juga melakukan memohon perlindungan juga. Artinya mendekat, berharap. Jadi Allah itu menuju ke zat tertentu gitu. Oke. Maka kemudian ilahun itu diartikan Tuhan. Jadi Tuhan itulah adalah zat yang dituju. Oke. Ilahun. Tidak boleh ke yang lainnya. Kecuali yang lainnya. Ketika ada masalah tak teratasi, ya kembalinya kepada Allah dengan beberapa cara yang kita lakukan. Kemudian di dalam tafsir Jalalain ini, di dalam potongan ayat ilahin nas itu badalan au sifatan, atau 2 sifat, au atfa bayanin, atau keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan kedua hal tadi. Jadi pengganti dan juga sifat, ya. Badalan itu, badal itu hanya ganti. Badalan ganti, 2 pengganti, 2 pengganti, au sifatan atau 2 sifat. Au atfa bayanin wa adharul mudhaf ilaih fihima. Jadi dia posisinya mudhaf ilaih. Itu seperti itu. Misalnya kayak kitabu Muhammadin. Kitab itu mudhaf. Muhammad itu mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih. Udhifa. Ziyadah fihima ziyadah lil bayan. Di dalam keduanya itu merupakan ziyadah, tambahan untuk keterangan. Artinya kenapa kemudian disebut dengan
ilahin Mm-mm. nas. Ya. Tuhan manusia. Tuhan Tadi manusia. manusia sudah kita jelaskan di dalam potongan ayat ini. Mm-mm. Kita lanjutkan ke keterangan min syarril waswasil Waswasil khannas. Dari kejahatan, syar itu artinya kejahatan. Syar. Nah, jangan sir. Sir. Kalau sir itu artinya rahasia. Oh, beda lagi Ustaz ya. Jadi kalau sir itu tidak ada titik tiganya. Nah, kalau ada titik tiganya kita menyebut shim. Itu sin oke. munaqqathah. Mm-mm. Sin munaqqathah itu sin yang bertitik. Nah, tapi titiknya 3, Ya. munaqqathah. Jadi Mm. sin yang bertitik. Min syarril waswas, dari godaan-godaan Mm-mm. atau gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan al-khunnas. Min syarril waswasil Wasil khunnas. Itu dari kata dalam bahasa Arab khunusa, artinya yang bersembunyi. Yang bersembunyi. Ya, jadi Khunusa. bersembunyi. Bersembunyi dan juga diartikan berkali-kali. Berkali-kali. Nah, jadi godaan itu, bisikan itu dilakukan berkali-kali. Nah, dan sembunyi. Mm. Orang tidak tahu. Masa menggoda orang itu terang-terangan? Nah, kalau menggoda orang terang, maksudnya tidak ada orang yang melihat. Iya. Walaupun dia menyampaikan dengan lisan, Mm-mm. tapi yang hanya antara mukhotib dan mukhotib saja kan, antara orang yang menyampaikan dengan orang yang dikomunikasikan. Komunikasikan. Orang lain tidak boleh tahu, Mm-mm. walaupun menggodanya dengan suara. Suara. Tapi godaan-godaan yang sangat benar-benar mengganggu, mengusik itu ya godaan-godaan yang bersembunyi tadi. Mm. Nah, yang bersembunyi Mm. dan dilakukan secara intens berkali-kali. Terus-menerus Ustaz Nah, ya. jadi kalau digoda, Bang Firji digoda sekali mungkin tidak mempan ya. Ini untuk orang ini jangan sekali, harus berkali-kali. Akhirnya tergoda juga. Begitu. Jadi min syarril waswasil khunnas. Nah, kemudian dijelaskan di sini siapa itu? Disebut dengan asyaitan. Asyaitan. Summiya bil hadas. Jadi setan itu yang menggoda tadi summiya bil hadas, dinamakan bil hadas dengan sesuatu yang najis. Oh, oke. Jadi najis itu kan ada dua macam. Jadi najis, maksudnya najis yang kelihatan itu najasah. Najasah, oke. Najasah itu ada yang mukhaffafah, najasah mukhaffafah yang ringan, ada yang mutawassithah yang tengah-tengah, ada yang mughalladah yang harus disertu, dipakai tanah liat berkali-kali dan sebagainya. Tapi ada najis yang disebut dengan al-hadas. 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 Al-hadas itu najis tapi tidak kelihatan. Nah, ini Allah Jalalain ini menisbatkan asyaitan summiya bil hadas. Jadi setan yang dimaksudkan oleh Al-Jalalain ini adalah setan yang sebenarnya juga dalam bentuk ya najis, sesuatu yang kotor, tapi tidak kelihatan. Maka tidak disebut dengan najasah, disebut dengan hadas. Jadi hadas itu tidak kelihatan. Nah, kentut itu kelihatan tidak? Tidak. Tapi ketika kita kentut, membatalkan. Nah, maka kentut itu bukan najasah, tapi hadas. Hadas, Nah, oke. jadi ainuhu. Jadi secara ya substansi itu ya. Nah, kalau mutanajisun, sesuatu yang memang sudah najis. Oke. Nah, misalnya ada pendapat, boleh nggak kita berobat dengan air kencing? Nah, dulu kan semarak itu, ada yang membolehkan. Nah, tapi tidak boleh. Jadi berobat dengan air kencing, karena air kencing itu sesuatu yang memang secara substansial sudah najis. Maka dalam bahasa Arabnya disebut dengan mutanajisun. Jadi kotoran kambing itu, karena secara substansial sudah mutanajisun, walaupun dipermak, digoreng, dijemur, itu tetap mutanajisun. Itu seperti itu. Likasroti mulasabatihi lahu. Kenapa kemudian disebut dengan hadas, dengan najis yang tidak kelihatan? Karena banyaknya mulabasatuhu, persentuhannya lahu kepada manusia tadi itu. Karena al-khunnas ini kan yang tadi. Jadi bisikan-bisikan yang tersembunyi
yang dilakukan berkali-kali, Kali-kali. yang sangat mengusik manusia, Mm. disebut dengan sesuatu yang menjijikkan, yang najis, Iya. yang disebut dengan di dalam bahasa Arab al-hadas, likasroti mula basatihi lahu. Dalam kurung al-khunnas. Li'annahu yakhnas wa yata'akhir anil qalbi. Karena dia terlambat dan dia jauh dari Terlambat dan jauh. kekuatan batin. Oh, oke. Kekuatan batin. Ah, Kullama zakarallah. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, mm-mm. itu artinya kita dekat dengan Allah. Apa Allah? Nah, kenapa disebut dengan al-khunnas? Mm-mm. Nah, ini bisikan-bisikan setan tadi, min syarril waswasil Khunnas. khannas, karena jauh dari, jadi orang yang tergoda, ya orang yang jiwanya ininya kosong. Ya. Nah, kalau ininya kuat, ininya tajam, Mm-mm. dia tidak akan tergoda. Nah, itu Oke. seperti itu. Mm-mm. Nah, itu mungkin keterangan dari Al-Jalalain. Mm-mm. Tinggal ada satu potongan ayat lagi. Mm. Ada dua potongan ayat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang membisikkan, yang menggoda di dalam dada-dada manusia. Mm-mm. Qulubuhum idza ghafalu an dzikrillah. Jadi kemudian yang terganggu itu yang mana hati mereka, kalbu-kalbu mereka itu yang lalai. Yang lalai. Yang Oke. lalai dari berzikir kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Mm-mm. Maka kemudian dijelaskan di dalam ini, di dalam ayat lain, wa kadzalika, dan itulah ja'alna likulli nabiyyin, kami jadikan untuk setiap nabi Allah Mm-mm. aduan, musuh, Oh. syayatinal ins wal jin, dalam bentuk setan-setan Mm-mm. dari golongan al-ins, manusia. Jadi tidak hanya kemudian bukan manusia yang menggoda, tapi juga manusia menggoda. Juga. Ya. Wal jin, Wal jin. dan dari jenis jin. Mm. Yuhyi ba'duhum ila ba'din. Mereka kemudian membisikkan satu sama lain. Zuhrufal qauli, perkataan-perkataan yang indah. Gurura, dan itu memperdayakan manusia. Jadi perkataan-perkataan yang indah itu di dalam surah Al-An'am 112 ini menegaskan bahwa godaan-godaan itu diberikan kepada nabi-nabi Allah. Orang-orang bijak itu. Baru mereka kemudian diapresiasi oleh Allah ketika mereka lulus dari godaan-godaan tadi. Aduwan syayatinal ins wal jin. Musuh. Jadi setiap nabi pasti ada musuh. Orang bijak ada musuh. Mau nyalon bupati ada musuh. Mau nyalon kepala daerah ada musuh. Mau calon legislatif juga ada musuh. Nah, itu begitu. Kenapa ada musuh? Ya, ini tantangan. Ya. Kalau dia bisa melewati itu, dia akan menjadi orang yang diapresiasi. Nah, jadi sayatinal ins wal jins yuhyi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang indah yang kemudian sebenarnya membuat mereka itu tidak berdaya. Nah, jadi hati-hati dengan godaan. Dengan godaan. Oke, kita tambah satu ayat lagi di bawah ini. Minal jinnati wan nas. Jadi dari bangsa jin dan manusia. Nah, ini yang menggoda manusia. Bayan lisyaitan. Keterangan untuk asyaitan, setan. Al-muwaswis, yang membisikkan. Annahu jinniyun wa insiyun. Nah, jadi yang menggoda itu dari sejenis jin dan juga sejenis manusia. Kaqaulihi ta'ala sayatinal jin wal ins. Jadi disebutkan tadi di ayat tadi, ini diulang juga oleh Al-Jalalain, sayatinal jin wal ins. Au minal jinnah bayan lahu wan nas. Atfun
alal waswas wa ala kulli ma yasmilu syarr. Jadi yang meliputi bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan. Itu bentuk kejahatan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa artinya kita juga harus hati-hati dengan godaan-godaan itu. Iya. Maka kita perlu melakukan optimalisasi iman kita sebagai prestasi rohani, sebagai potensi rohani, dan menuju ketakwaan sebagai prestasi rohani. Iya. Yang ada pada diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa melakukan al-isti'adah. Iya. Memohon untuk dilindungi, memohon perlindungan kepada Allah. Oke, baik Ustadz. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi bisikan-bisikan itu tadi tidak hanya menyerang kolbu kita secara pelan-pelan Ustadz ya. Ternyata dari segi fisik juga bisa seperti manusia tadi ya Ustadz ya. Oke, nah. Ya maksudnya godaan itu, bisikan itu dari setan dan juga dari manusia. Dari manusia. Oke. Nah Ustadz, keistimewaan lain dari surah An-Nas ini Ustadz, sehingga kita lebih memahami dan bisa membentengi diri kita Ustadz. Apa saja Ustadz kira-kira Ustadz? Ya semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surah An-Nas, itu sangat ada kaitannya, munasabahnya dengan surah Al-Fatihah. Oh, oke. Jadi kalau surah Al-Fatihah itu kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan surah An-Nas, kepasrahan itu kemudian identik dengan semangat kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Itu seperti itu. Jadi kan kita menyebutnya kalau di Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya artinya orang-orang yang menyembah Allah dan orang-orang yang mohon pertolongan kepada Allah, ya dipastikan orang-orang itu memohon perlindungan kepada Allah. Ada kaitannya, sangat erat kaitan dengan Al-Fatihah. Jadi semuanya berpijak ke Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu disebut dengan misalnya sab'al masani kan? 7 kata pujian. Atau disebut dengan Al-Kafi, meliputi keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dibacakan. Itu seperti itu. Oke, baik Ustadz. Nah, kalau surah An-Nas ini kan biasanya sering kita dengar juga kita bacakan dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Dan tidak terlepas lagi dengan 2 surat lainnya, surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Falaq. Ini kaitannya ketiga surat ini bagaimana Ustadz sebenarnya? Ya kalau An-Nas dengan Al-Falaq itu identik dengan memohon perlindungan. Begitu ya. Akhirnya kalau Al-Falaq itu dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu. Kemudian kalau Al-Ikhlas itu artinya, ikhlas ini kan artinya ketulusan, keikhlasan. Jadi kepasrahan seorang hamba Allah kepada Allah. Itu begitu. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak menyerahkan segala halnya kepada Allah. Ya bedanya kita dengan makhluk lain, kalau tumbuh-tumbuhan, an-nabatat, ya berkembang biak. Kemudian sering kita ganggu, kita potong, kita batasi proses perkembang biakannya. Kemudian hewan-hewan juga kadang-kadang kita zalimi kan. Kecuali hewan-hewan yang memang boleh disembelih, tapi kan juga harus ada caranya. Ya, benar. Tidak boleh misalnya dilakukan di luar cara-cara penyembelihan yang syar'i. Itu seperti itu. Makanya ada misalnya penyembelihan halal, ada sertifikasi halal untuk rumah potong gas. Itu seperti itu. Nah, kami di MUI juga melakukan proses sertifikasi itu. Bahkan pembekalan bagi penyembelih yang harus halal syar'i itu tadi. Tidak boleh dilempar, tidak boleh menyakiti dan sebagainya. Jadi kepasrahan itu ya juga ada pada manusia. Walaupun manusia dikaruniai akal, logika dan kekuatan
kalbu Mm-mm. yang harus dipertajam. Tapi ketika kita punya kekuatan ketajaman kalbu Ya, dan kita punya kekuatan logika, ketika kita mulai kita merasa lemah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, itulah yang kita sebut dengan al-isti'adzah, Ya, mohon perlindungan dengan kepada kepada Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. taala. Oke, baik Ustadz. Dan kita masih memiliki satu segmen lagi Ustadz. Ya, Dan bisa kita uraikan lagi dan kita akan masuk ke dalam segmen kesimpulan. Dan saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri akan segera kembali untuk Anda. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita masuk di segmen terakhir dengan tema serial tafsir Jalalain Surat An-Nas. Nah Ustadz, Surat An-Nas ini juga bisa eh, dikatakan sebagai surah yang sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit Ustadz. Apakah ini benar Ustadz atau bagaimana makna sebenarnya dari surah An-Nas ini Ustadz? ya para pemirsa Lentera Kalbu, pada saat menjelang sore ini, ya sebenarnya setiap ayat itu ada muatannya ya, Oh, ada oke. kekuatannya. Ya. Jadi kita di dalam Al-Quran itu kan ada Ijazul Quran. Ijazul Itu Quran. satu dari beberapa ulumul Quran, Mm. dari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu disebut dengan ilmu tentang kemukjizatan Al-Quran. Wow. Jadi Oke. harfan-harfan, Mm-mm. kalimatan-kalimatan, Kalimatan. itu dia setiap huruf sekalipun itu dia punya kemukjizatan, itu Oh, seperti itu. oke. Ya, karena kan turunnya tidak dari manusia. Ya. Nah, jadi turunnya dari Lauhil Mahfuz. Ya. Wa dakhala ala ru'in nabi. Jadi tanazzalal wahyu wa dakhala ala ru'in nabi. Wahyu itu turun secara bertahap. Wa dakhala ala ru'in nabi, dan masuk ke lubuk hati nabi yang paling dalam. Jadi nabi pun kadang-kadang tidak, ya ada beberapa kondisi psikologis nabi gitu. Ya. Dalam kondisi tidak sadar, seakan-akan tidak sadar, kok sudah masuk. Makanya kan ada surah Al-Mudaththir itu kan orang yang berselimut. Jadi ketika wahyu diterima, ya Nabi diselimutin. Nampak mungkin kurang stabil. Ya. Kenapa? Karena kekuatan ayat yang masuk itu tadi. Jadi ayat yang masuk ya. Seperti orang jatuh cinta. Jatuh cinta. Makanya kalau sengaja mencintai itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau jatuh cinta boleh. Bahasa Inggrisnya jatuh cinta itu kan fall in love. Jatuh in love, di dalam cinta kan. Sama dengan ngantuk kan. Fall asleep, itu ngantuk. Itu boleh ngantuk. Jadi kalau kita jadi ustadz itu, jadi guru, kalau ada anak ngantuk, udah biarkan aja ngantuk. Tapi kalau yang sengaja tidur, I sleep misalnya, I sleep my teacher, wah kita gebuk aja dia. Karena dia sengaja tidur. Oke, Tapi baik. ngantuk itu kan tidak sengaja. Iya. Kalau tidak sengaja ya jangan dimarahin. Oke. Kembali ke mana ini? Ke An-Nas ini. Iya. Ya boleh juga, boleh. Cuma lebih banyak orang menggunakan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Oke. Al-Fatihah. Karena nama Al-Fatihah tadi kan Asy-Syifa, Iya. obat yang menyembuhkan. Atau Al-Fatihah itu disebut dengan ya Ummul Kitab, Kitab. ibu induknya dari kitab suci Al-Quran. Iya. Al-Kafi tadi yang saya Al-Kafi. jelaskan, meliputi. Jadi Seluruh. secara normatif, secara syariah, rukunnya kan dari 13 rukun sholat itu kan satu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa tidak surah An-Nas? Artinya Al-Fatihah itu surah-surah yang lain dikaitkan ke situ. Jadi pijakannya adalah Al-Fatihah. Jadi walaupun kemudian An-Nas boleh-boleh saja Iya. digunakan. Kata Ustadz, kata Kiai,
kamu baca An-Nas saja 100 kali, biar kamu tidak gelisah. Ya Heeh. boleh-boleh saja. Oke. Namanya, apa namanya, ikhtiar ya, Ikhtiar, ikhtiar benar Ustadz. manusia. Oke. Mhm. Kita sepertinya sudah masuk di segmen terakhir Ustadz, boleh kita berikan kesimpulan kepada pemirsa Iya, kita Ustadz, silakan. terima kasih Mhm. para pemirsa Lentera Kalbu, TPD Bangka Belitung, di mana saja kalian berada di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Kembali kepada surah An-Nas ini, marilah surah An-Nas tidak hanya sekedar kita baca Mhm. dan kita hafal, kita mungkin perlu belajar membekali diri kita dengan bahasa Arab yang kuat, Mhm. kita memahami kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, Mhm. dan lebih spesifik kita mampu memahami dan mencerna makna-makna yang terkandung di dalam surah An-Nas. Mhm. Sangat menarik sekali bila kita memahami muatan-muatan kandungan-kandungan yang sangat falsafi di dalam surah An-Nas tersebut. Mhm. Maka kemudian dijelaskan di dalam ayat lain, di surah Al-A'raf misalnya, sebuah anjuran bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berzikir. Wa imma iyana wa imma yanazaghannaka minasyaitan, dan apabila kamu ditimpa dengan bisikan-bisikan setan itu, Mhm. fasta'iz billah, maka kamu bermohon perlindunganlah kepada Allah. Allah. Innahu sami'un alim. Mhm. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Innal ladzina taqau idza massahum, bagi orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, Mhm. idza massahum ta'ib minasyaitan, bila mereka ditimpa dengan godaan-godaan bisikan-bisikan setan itu, Mhm. tazakkaru, maka mereka dianjurkan untuk berzikir. Oke. Berzikirlah kepada Allah, Mhm. fa idzahum mubsyirun. Ya. Artinya kita ini sebenarnya kekuatan kita adalah di kalbu dan di logika kita. Apapun bentuk godaan bisikan yang menimpa kita, Mhm. kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala. taala. Itu mungkin yang menjadi inti bahasan kita Ya. di surah An-Nas. An-Nas. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu Ya, di sama-sama. sore hari ini, dan semoga kita bisa memaknai surah An-Nas dengan seutuhnya dan juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Dan terima kasih saudara telah menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Firgiran Setiawan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.